Topik 4 elaborasi pemahaman, perancangan, dan pengembangan kurikulum, penilaian, dan evaluasi pemahaman dalam UD oleh Dini Ramadhani, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, pembahasan referensi literatur. Penilaian UBD lebih menekankan pada unjuk kerja murid performance student. Hasil yang ingin dicapai dalam UBD tidaklah langsung pada kemampuan tertinggi, melainkan disusun secara bertahap, karena yang paling diharapkan dalam pembelajaran berbasis UBD ialah pemahaman murid. Perlu diketahui bahwa fokus utama dalam pembelajaran berbasis UBD adalah transfer pemahaman dan pembelajaran yang dihasilkan dari kinerja otentik murid Nettige Wiggins. Tahun 2012 pemahaman ini disusun bertahap atau dikenal dengan 6 aspek pemahaman dalam UBD. Pemahaman tersebut yaitu mampu menjelaskan, mampu menafsirkan interpretasi, mampu menerapkan, memiliki perspektif, memiliki empati, dan memiliki kesadaran pengetahuan dirinya. Berikut 6 aspek dalam penilaian dan evaluasi UBD beserta penjelasannya yang didapat dari penambahan literatur lain. Aspek pemahaman menjelaskan mencakup 5 kriteria yaitu 1. Akurat, mampu menjelaskan informasi yang didapat secara tepat, benar, teliti, saksama, dan cermat. 2. Koheren, mampu menjelaskan informasi dengan saling berkaitan atau berkesinambungan. 3. Dibenarkan, mampu menjelaskan informasi dengan mempertanggungjawabkan kebenarannya. 4. Sistematis, mampu menjelaskan informasi secara tersusun dan bertahap. 5. Prediktif, mampu menjelaskan informasi dengan pemikiran level tinggi dan dapat memprediksi berdasarkan hasil yang dianalisis. Selanjutnya, aspek menafsirkan interpretasi meliputi 1. Bermakna, interpretasi yang dilakukan peserta didik harus memiliki penafsiran yang mengandung arti dan menghubungkan informasi dengan konsep yang relevan. 2. Berbagai wawasan, mampu menafsirkan suatu persoalan dari berbagai sudut pandang atau sikap yang kemudian mendapatkan wawasan tentang suatu hal yang diamati. 3. Signifikan, mampu menafsirkan suatu konsep penting karena dapat memberikan sebuah dampak dari suatu persoalan. 4. Ilustratif, mampu memperjelas paparan suatu konsep materi dalam bentuk lain. 5. Membuat jelas, mampu mendeskripsikan informasi dengan jelas melalui pengamatan yang dilakukan. Selanjutnya, aspek aplikasi yang meliputi 1. Efektif, mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman dengan cara yang efektif sesuai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Efisien, mampu menyelesaikan percobaan dengan meminimalkan sumber daya baik tenaga, uang, dan waktu untuk mencapai tujuan yang optimal. 3. Fasih, mampu menjelaskan materi dengan lancar dan fasih. 4. Adaptif, mampu menyesuaikan pengetahuan dan pemahaman dengan berbagai konteks atau situasi yang berbeda. 5. Menggunakan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman melalui sebuah proyek dengan memperhatikan keindahan dan kerapihan. Selanjutnya, aspek perspektif yang meliputi 1. Kredibel, penilaian dapat dipercaya kualitas dan kebenarannya, serta dapat dipertanggungjawabkan. 2. Mengungkapkan, mampu berpikir kritis dalam menyampaikan pendapat dari berbagai sudut pandang dan mengaitkan dengan fakta-fakta. 3. Wawasan, memiliki cara pandang yang lahir dari keseluruhan kepribadian terhadap lingkungan sekitar. 4. Masuk akal, mampu melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda, menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, dan memberikan kritik yang dapat diterima oleh akal dan logis. 5. Tidak biasa, mampu memiliki sudut pandang yang tidak biasa dalam menentukan cara menyelesaikan permasalahan. Aspek empati meliputi 1. Sensitif, mampu peka terhadap perasaan orang lain dan menghargai situasi yang dialami orang lain. 2. Terbuka, mampu terbuka untuk memahami berbagai sudut pandang dan pengalaman sehingga bersikap hati-hati ketika terdapat perbedaan. 3. Reseptif, mampu menerima perbedaan pendapat sehingga tidak keberatan menerima segala kritik dan saran atau masukan. 4. Perseptif, mampu melibatkan rasa hormat atau pemahaman bahwa perasaan, pengalaman, dan pendapat orang lain itu berbeda. 5. Taktis taktful,
mampu memiliki cara yang tepat dalam menyampaikan pendapat, sehingga tidak menyinggung orang lain, dan mudah dengan cepat memahami konsep-konsep terhadap persoalan. Aspek pengetahuan diri meliputi 1. Sadar diri self-aware, mampu mengenal gaya dirinya sendiri, dan sadar bahwa orang lain akan berusaha melihat dan memahami tindakan seseorang. 2. Metakognitif, mampu berpikir secara mendalam dan mengelola pemikiran sendiri terhadap permasalahan. 3. Penyesuaian diri sendiri, mampu menyesuaikan kemampuan awal yang dimiliki dengan materi yang dipelajari dan mengatasi kebutuhannya sendiri. 4. Reflektif, mampu menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan yang baru dan dapat mengevaluasi dirinya sendiri. 5. Bijak, mampu membuat keputusan yang tepat dan memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Kesimpulan, pemahaman saya memiliki keselarasan dengan pemahaman kelompok lain maupun jurnal yang saya baca mengenai understanding BD bahwa BD merupakan pendekatan atau kerangka dengan desain mundur backward design yang menekankan pada tujuan pembelajaran. UBD memiliki 3 tahapan, yaitu mengidentifikasi hasil yang diinginkan melalui penentuan tujuan pembelajaran, menentukan hasil yang dapat diterima, menentukan asesmen, dan merencanakan pengalaman belajar melalui kegiatan pembelajaran. Selain itu, mengenai pemahaman yang menjadi fokus utama sebagai capaian UBD yang memuat 6 aspek, yaitu kemampuan menjelaskan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengetahuan diri, yang masing-masing aspek memiliki 5 kriteria.